Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Nama besar tangis pecah ketika keluarga tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di wilayah perairan pesisir Bali bagian selatan terlihat berdatangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi mulai pagi tadi. Suasana haru menyelimuti Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sejak Kamis pagi oleh keluarga para penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali mulai berdatangan. Pantauan di lapangan, seorang perempuan terlihat menangis histeris. Keluarga mencari informasi terkait kondisi terkini penumpang yang menumpang kapal yang berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk tersebut. Salah satunya yaitu keluarga kru kantin KMP Tunu Pratama Jaya, Elok Rumantini, yang dipastikan meninggal dunia berdasarkan video yang diterima keluarga. Dari video itu, keluarga memastikan bahwa jasad yang ditemukan adalah Elok. Keluarga mengenali Elok dari ciri-ciri fisik hingga pakaian yang dikenakan. Mendengar kabar tersebut, keluarga yang telah menunggu sejak dini hari seketika histeris. Kusmiati, salah satu warga Singonjuruh, Banyuwangi, juga datang untuk mencari kabar 3 anggota keluarganya yang ikut dalam kapal KMP Tunu Pratama Jaya tersebut. Menurutnya, ketiga keluarganya itu ke Bali akan melakukan liburan. Namun hingga kini belum ada kabar tentang keberadaan ketiga keluarga itu. Keluarganya naik travel, Bu? Iya, 3 menantu saya sama ponakan 2. Sudah tahu kondisinya atau belum? Belum ada kabar sampai sekarang. Tadi malam berangkat jam berapa, Bu? Jam 9 dari rumah, terus
apa HP menantu saya itu nggak aktifnya jam 11,8 gitu, nggak bisa dihubungin dan sampai sekarang. Yang berangkat siapa aja keluarganya, Bu? Menantu saya sama anak adik saya 2 masih kelas SMP kelas 1 sama kelas 2 SD. Yang didata tadi nggak ketemu sama, Bu? Belum ada. Cuma sopirnya aja. Supirnya aja kan yang digantung-gantung di situ. Ke Bali rencananya mau ngapain? Yang kedua itu SMP sama Supirnya namanya liburan sama ayahnya kan di sana. Jadi suruh ke sana liburan. Ikut menantu saya. Datanya kan kita Ajis, supirnya. Betul ya, Diberitahukan sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya mengalami kebocoran di ruang mesin saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk pada Rabu malam. Kapal itu sempat meminta bantuan melalui channel 17 pada pukul 00:16 waktu Indonesia Tengah, sebelum mengalami blackout hanya 3 menit kemudian. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih memastikan apakah para korban menggunakan pelampung atau skoci saat berusaha menyelamatkan diri. Untuk para korban yang berhasil dievakuasi kini berada di posko Gilimanuk untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu tim pencarian belum menemukan tanda-tanda bangkai kapal. Hingga Kamis malam dari data sementara 30 korban selamat dan 6 meninggal dunia yang sudah dievakuasi di Gilimanuk, Bali. Andoko Kusumo, CTV. Hingga Kamis sore, tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan berupaya mencari korban. Berdasarkan data sementara, kapal memuat 53 penumpang, 12 kru dan puluhan kendaraan. Adapun jumlah penumpang selamat hingga Kamis siang ada 30 orang dan korban meninggal 6 orang dan sisanya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan, pencarian hari ini dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur SAR yang ada di sekitar Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, yakni Basarnas, TNI, Polri, dan instansi lainnya. Pencarian oleh tim dari Basarnas dilakukan menggunakan kapal karet berlambung kaku Rigid Inflatable Boat dari Pos SAR Banyuwangi, Pos SAR Jembrana, dan kapal negara SAR 2249 Permadi yang saat ini dalam perjalanan dari Tanjung Perak, Surabaya dan diperkirakan sampai di perairan Selat Bali pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Untuk kantor SAR dan Pasar rencananya juga akan mengerahkan KN SAR Arjuna untuk membantu pencarian. Sementara itu, mereka berhasil menyelamatkan diri menggunakan skoci KMP Tunu Pratama Jaya. Mereka dibawa ke Pelabuhan SDP Gilimanuk untuk 4 korban meninggal dievakuasi dari perairan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Negara. Pencarian sampai dengan saat ini update informasi bahwa yang ditemukan saat ini sudah 33 orang dengan kondisi 4 orang meninggal dunia. Jadi yang selamat 29 orang. Dari penemuan korban yang selamat, mereka ada yang memang menggunakan skoci ya, yang awal ketemu itu menggunakan skoci, selamat. Kemudian ada yang terdampar di pantai dan kemudian selamat, dan mereka memang menggunakan life jacket. Untuk titiknya hampir semua di perairan wilayah Gilimanuk, dari wilayah sebelah selatannya wilayah Gilimanuk sampai ke arah Gilimanuk. Ya, yang meninggal masih ya ada yang berdekatan, yang ada 4 orang, 3 berdekatan, yang 1 agak terpisah dari yang lain. Dan yang meninggal itu saat ini polisi dibawa ke RSUD Jembrana.
Diberitakan sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya mengalami kebocoran di ruang mesin saat berlayar dari pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk pada Rabu malam. Kapal tersebut sempat meminta bantuan melalui channel 17 pada pukul 00.16 waktu Indonesia Tengah sebelum mengalami blackout hanya 3 menit kemudian. Kondisi darurat dilaporkan ke Laut Lintas Pelabuhan Gilimanuk oleh kapal KMP Tunu Pratama Jaya 3888 pada pukul 00.22 waktu Indonesia Tengah, menyatakan kapal telah terbalik dan hanyut ke arah selatan. Andowo Kusumbo, CTV. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu
Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox, dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox, dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox, dan memilah sampah kantor. Hei, mandi. Tekan jaya sugi. Koburi ya. Koburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumba Eh. kampungan Paren nih. Kono iki mosok oleh le. Kono Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa.
Yo iya lah. Pemerintah yang ngeruh wis ta paparan. Peno Iku enak. kadung ulun tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiga. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebegitu yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok lah. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Cuaca berawan di Selat Bali tak menyurutkan tim SAR melanjutkan pencarian kapal tenggelam hingga hari ini. Pencarian dilakukan di titik-titik strategis dengan mengerahkan 15 kapal. Posko pencarian di Pelabuhan Ketapang juga dipadati keluarga penumpang yang masih menunggu kepastian. Seperti inilah suasana pencarian di tengah-tengah perairan Selat Bali. Kapal-kapal SAR bergerak di bawah langit yang berawan dengan kecepatan angin hingga 25 km per jam dan arah arus yang condong ke selatan.
Cuaca menjadi tantangan, namun tak menghentikan upaya tim SAR gabungan dalam menyisir jejak KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada Rabu malam. Hingga Kamis sore, sebanyak 15 kapal diterjunkan untuk menyisir rute dari Ketapang menuju Gilimanuk. Pencarian diperluas sesuai arah angin dan arus laut. Untuk mendukung proses pencarian, kami sudah membuat suatu analisis prediksi untuk hari ini. Potensinya memang berawan tebal, kemudian potensi hujan ringan. Itu terkait cuaca. Kemudian untuk kecepatan angin memang seperti sekarang ya terlihat berkisar antara 5 sampai dengan 20 sampai dengan 25 km per jam. Untuk kondisi di laut memang arus menuju ke selatan relatif intensitasnya sedang hingga tinggi. Total 31 orang telah berhasil dievakuasi. 5 diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Suasana posko di Pelabuhan Ketapang dipadati oleh keluarga penumpang. Mereka menunggu informasi terbaru bersama petugas yang masih melakukan pendataan. Petugas juga menyiapkan ruang monitoring dan pelayanan bagi keluarga korban. General Manager ASDP Ketapang menyatakan, fasilitas penyeberangan tetap dibuka untuk umum dan diberikan akses khusus bagi keluarga penumpang. Pelabuhan Ketapang tetap beroperasi normal di tengah ramainya penumpang libur sekolah. Kedua, tentunya kita menyiapkan fasilitas untuk keluarga korban yang ada di ruang tunggu. Disediakan juga kita bekerjasama dengan teman-teman dari Balai Karantina untuk mengecek kesehatan keluarga korban. Sekaligus pendataan siapa saja atau perwakilan dari keluarga korban yang mana seperti itu, apakah dari kru kapal atau maupun dari pengguna jasa. Korban selamat apa ada di Pelabuhan Gilimanuk sampai saat ini? Untuk saat ini mungkin yang lebih tahu lebih detail dari teman-teman Basarnas mungkin, ya Pak, seperti itu. Hingga kini penyebab tenggelamnya kapal masih dalam penyelidikan. Sementara tim SAR gabungan terus berupaya menemukan korban yang belum terdata. Antoko Kusumau, CTV. Tangis haru pecah saat para keluarga korban tenggelam kapal motor penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali menunggu di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi pada Kamis sore. 21 korban selamat langsung disambut pelukan keluarga yang sejak pagi menanti di krisis center. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, para korban selamat dievakuasi dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Penumpang KMP Dharma Rucitra menuju dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sesaat setelah menjejakkan kaki di dermaga, 21 korban selamat langsung disambut pelukan keluarga yang sejak pagi menanti di krisis center. Suasana haru tak terelakkan. Beberapa keluarga korban bahkan tampak tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan anggota keluarganya turun dari kapal dan diarahkan ke ambulans untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Kepala Kantor Basarnas Surabaya, Nanang Sigit, memastikan kondisi para korban selamat dalam keadaan baik, meski sebagian terlihat lemas dan masih syok. Setelah proses serah terima dari posko besar Gilimanuk ke posko Ketapang, pihaknya juga menyerahkan barang-barang milik korban yang berhasil diamankan. Setelah dicek kesehatan dan dinyatakan sehat, petugas secara simbolis menyerahkan barang-barang milik korban yang berhasil ditemukan. Suyip, salah satu korban warga Sempolan, Jember, mengatakan saat itu dirinya berdua dengan temannya yang kini belum ditemukan mengendarai mobil elf membawa benih ikan yang akan dikirim ke Pulau Bali. Saat kejadian ia pun berada di dalam mobil. Karena posisi kapal miring, dirinya bersama temannya bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Menurutnya, saat ia berenang tidak menggunakan pelampung. Lalu beberapa jam kemudian ditemukan perahu karet dan setelah itu dievakuasi ke wilayah Gilimanuk. Berenang berarti ketemu. Mas sendiri tak Mas? Bertiga. Selamat semua? Satunya yang tidak ketemu. Dua yang selamat. Dua selamat. Oh, adanya yang tidak ketemu ya? Oh, Sempolan sampai. Iya, Sempolan. Mas berenang sampai mana Mas? Masnya berenang di sana? Tidak tahu arah. Pokoknya.
Pokoknya berenang gitu aja ya. Terus yang menyelamatkan siapa Mas? Ada apa itu? Perahu karet. Perahu karet. Nggak terus yang nolongin ke daratan? Tidak ada. Tato langsung sampai ke pinggir. Sendiri. Banyak kan perahu karetnya besar. Sampai nolong yang banyak orang. Sampai ada di dalam perahu karet. Ada 16 orang. Masuk di dalamnya. Masnya pakai pelampung nggak, Mas? Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban lain yang belum ditemukan. Pihak Basarnas terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar seluruh korban dapat segera dievakuasi. Andoko Kusubao, CTV. Namun pemirsa, Suyip, salah satu korban selamat tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya, menceritakan bagaimana ia bisa selamat. Warga Sempolan Kabupaten Jember tersebut bertahan selama sekitar 6 jam terombang-ambing di tengah laut hingga pertolongan tiba. Suyip bercerita, tragedi diawal dengan ombak besar yang menerjang kapal menjelang tengah lama. Gelombang tinggi itu membuat kendaraan-kendaraan yang ada di kapal tergeser posisinya. Dalam sekejap, kapal pun berangsur tenggelam bersama banyak penumpang lain. Suyip yang ada di dalam mobil bersama temannya akhirnya keluar dan memutuskan untuk melompat menyelamatkan diri. Waktu itu Suyip melompat tanpa memakai jaket pelampung. Saat badan kapal lenyap di telan lautan, beberapa jaket pelampung terlihat mengambang di perairan. Sambil terombang-ambing di lautan, ia mencoba untuk tetap bertahan sambil berharap pertolongan cepat tiba. Kondisi yang gelap gulita menjadikan momen tersebut terasa amat dramatis. Suyip merasa lega saat ditolong kapal karet yang saat itu melintas di sekitarnya. Kemudian ia diangkut ke daratan menuju perairan sekitar Pelabuhan Gilimanuk dan dievakuasi ke posko di pelabuhan tersebut sebelum akhirnya dipindahkan di Pelabuhan Ketapang. Mas, waktu itu kapal tenggelam atau terbalik? Terbalik langsung. Kapalnya terbalik ke kiri ke kanan? Langsung ke kiri. Kiri. Air naik itu cepet apa perlahan-lahan gitu Mas? Nggak bareng sama adiknya berarti ya? Udah nggak ketemu? Namanya siapa Mas? Cuman adiknya nggak berenang. Sabar se. Andoko Kusubao, CTV. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan.
Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngoburi ya. Ngoburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokoknya tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sampe yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh, kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan.
Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan.
Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Lantaran produksi masih secara manual, berdampak usaha kerajinan anyaman bambu tak mampu berkembang. Meski jenis kerajinan tradisional, namun minat daya beli konsumen tetaplah tinggi. Kerajinan anyaman yang bahannya terbuat dari bambu, meski terbilang jenis anyaman tradisional, namun masih berkompetitif dengan produk teknologi modern di pasaran. Hal ini bisa dilihat seperti salah satu pengrajin asal Dusun Trembelang, Desa Kecamatan Celuring, yaitu Muhammad Zamzuri. Pihaknya menekuni kerajinan anyaman bambu ini. Kurang lebih sudah puluhan tahun sejak regenerasi dari orang tuanya. Hingga saat ini, ia masih mampu menembus pasar tidak hanya lokal, namun hingga pasar luar Jawa. Kebanyakan permintaan pasar yang paling mendominan adalah jenis kerajinan caping atau topi yang kerap dipergunakan para petani, baik ke sawah maupun ke ladang. Lantaran dalam produksinya masih manual, sehingga berdampak pada usaha pengrajin bambu ini tak mampu berkembang. Padahal daya beli terkait caping dari anyaman bambu ini tetap tinggi. Muhammad Zamzuri selaku pengrajin ini menaruh harapan besar ke depannya, yakni ingin mengembangkan usahanya dengan fasilitas yang memadai, seperti alat-alat modern berupa pembelah bambu serta alat penganyam, sehingga usahanya bisa berkembang pesat. Pak, kalau ibarat punya modal akan membuat satu usaha mikro ya? Iya. Akan membesarkan gitu kan? Ya, alatnya ada untuk bikin barang. Oh gitu, alat ya dibutuhkan ya Pak ya? Ya, belah-belah itu terus barang seperti di Cina itu dari alatnya. Alat teknologi ya Pak ya? Oh iya. Ini kan cuma manual pakai pisau, siap. belah pakai parang, belah di robek satu. Iya. Untuk ke depan lebih punya keinginan untuk lebih maju, lebih ke depan. Jadi kayaknya memerlukan alat-alat teknologi modern seperti mesin untuk membelah bambu dan menganyam gitu. Oh gitu. Ya. Permintaannya lumayan padat ya Pak? Banyak ya? Ya kalau di pasar masih ya lumayan. Masih lumayan ya? Ya beberapa pelanggan masih ada yang mengambil produk dari kami. Oh gitu ya Pak. Dengan perkembangan pengrajin jenis tradisional berupa anyaman bambu ini, nantinya juga menjadi salah satu penggerak UMKM di Banyuwangi. Yogi Pratama, CTV.
Satu dari 6 korban meninggal kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali merupakan warga kota Probolinggo. Korban yang diketahui bernama Anang Suryono berprofesi sebagai sopir truk pengangkut asbes dan saat ini jenazahnya disemayamkan di Rumah Sakit Negara Bali. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Anang Suryono, 56 tahun, warga Jalan Serema Abdurrahman, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Anang Suryono, satu dari 4 korban yang ditemukan meninggal saat kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Saat ini jenazah korban disemayamkan di rumah sakit di negara Bali. Korban sehari-hari berprofesi sebagai sopir truk muatan asbes. Pada saat peristiwa terjadi, korban hendak mengantarkan asbes dari Mojokerto ke Bali. Menurut Niki Putra, anak pertama korban, ayahnya terakhir berkomunikasi saat sebelum naik ke KMP Tunu Pratama Jaya atau sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Rabu malam. Di mata anak-anaknya, sosok almarhum merupakan ayah yang disiplin dan pekerja keras. Meski usianya lebih dari setengah abad, ia tetap giat bekerja sebagai sopir. Itu yang yang meninggal bapak ya atau itu profesinya apa Mas? Pada saat itu sopir apa itu? Sopir truk. Itu mau berangkat atau masih mau berangkat? Itu gimana? Muat apa itu? Kalau biasa? Mungkin muat asbes. Oh, muat asbes. Dari mana asbesnya? Kalau muatnya dari Mojokerto ke Bali. Untuk berangkatnya kapan? Berangkatnya sudah kemarin. Sudah kemarin. Ada kontak ya? Kontak terakhir? Terakhir kontak mungkin keluarga? Tadi malam. Tadi malam. Itu di mana? Posisi di mana? Posisi mau naik kapal. Masih kapal. Itu memang berapa minggu sekali ke Bali ya untuk muat asbes kalau bapak? Memang lainnya dari sana. Oh, memang dari Mojokerto ke Bali. Ya, gitu. Itu waktu sama sendirian atau ada sendirian ya? Sempat kontak nggak waktu pada saat kapal itu mau terbalik? Tidak ada kontak. Sebelum naik itu ya. Berarti salah satu dari 4 yang diketemukan ini ya Bapak ya. Untuk jenazah sekarang ada di mana? Ada di negara. Oh, di Bali. Di Bali. Rencananya untuk ada kapal pulang ke sini? Ya ini masih ngurusi surat puasa. Yang ngurusi surganya Bapak. Ada yang ngurusi. Terima kasih Bapak. Saat ini perwakilan keluarga dan perusahaan tengah berada di Bali untuk mengurusi kepulangan jenazah almarhum. Farid Valevi, CTV. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan.
Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor.
kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hei, mandi. Tekan jaya su. Buri ya. Buri, tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Yo. Ciri-cirine klen diseiring bianyol piana. Ciri-cirine klen ndi? Ana materi iki terang coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor.
kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox, dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox, dan memilah sampah kantor. Enam orang nelayan beserta perahunya dilaporkan hilang saat melaut di Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Jember. Hilangnya 5 ABK dan 1 nakoda telah berlangsung selama 5 hari dan pencarian oleh petugas gabungan belum membuahkan hasil. 5 ABK dan 1 nakoda asal Kecamatan Puger, Jember yang dilaporkan hilang hingga kini masih dilakukan pencarian petugas. Menurut informasi dari keluarga, 6 nelayan tersebut berangkat melaut pada Jumat 27 Juni 2024 pada siang hari dan dikabarkan mereka melaut ke arah pagar wilayah perairan Tempurjo. Namun hingga saat ini mereka belum kembali. Aibtu Agus Rianto, Kahur Bin Opsnal Satpol Airut Polres Jember, mengungkapkan bahwa 6 orang nelayan tersebut berasal dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Balung dan Kecamatan Puger. Pihaknya bersama petugas gabungan dan relawan terus berupaya mencari keberadaan 6 nelayan tersebut dengan melakukan pemantauan di area lokasi dan menggali informasi dari para nelayan lainnya. Kronologis awal, nelayan jenis jaringan yang dinakodai oleh Haji Mustawi berangkat setelah habis Jumat menuju perairan Pager, tepatnya di perairan Tempurjo. Kurang lebihnya mengadakan pencarian ikan dan cuaca terhitung ekstrim, dan pada hari Sabtu tanggal 28 belum kembali sampai saat ini dan dinyatakan hilang sampai saat ini. Total ABK ada berapa? Total ABK seluruhnya plus nakoda 6 orang. Terus tindak lanjut sampai hari ini gimana? Tindak lanjut dari petugas Satpol Air bersama stakeholder yang ada dari Basarnas, BPPT, dan beserta relawan Satpol Air Polres Jember beserta koordinasi dengan Polsek. Sekarang tetap menggali informasi dari nelayan yang habis melaut. Pencarian masih terkendala cuaca yang belum memungkinkan untuk melakukan penyisiran menggunakan perahu karet ke beberapa titik area lokasi Pantai Puger. Satpol Airut Polres Jember juga terus melakukan koordinasi dengan Satpol Airut serta relawan SAR wilayah Bali dan Sendang Biru Malang untuk mengantisipasi kemungkinan nelayan tersebut terdampar di wilayah perairan tersebut. Lutfi Rohman, CTV.
Tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali ditemukan 30 penumpang dan kru kapal. 4 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Korban meninggal dan selamat dievakuasi ke Gilimanuk dan rumah sakit terdekat. Beginilah tangis haru keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia yang diketahui dari data Krisis Center ASDP Ketapang Banyuwangi. Dari data ASDP Ketapang bahwa sebanyak 36 orang telah ditemukan, 30 dinyatakan selamat dan 6 dinyatakan meninggal dunia. Semua korban kapal tenggelam ini kesemuanya dievakuasi ke Pulau Bali. Salah satu keluarga korban, Andika, mengaku kehilangan satu keluarga dan sampai saat ini belum ditemukan. Informasi siapa yang berangkat ke sana? Keluarga saya, Pak, bapak saya. Bapaknya. Ya. Waktu itu berangkat ke sana apa? Bawa travel atau apa? Bawa travel, Pak. Bawa travel. Ya. Dengan bawa penumpang. 5 ya. Ya 5. Bapak Saman sopir atau? Bapak saya penumpang. Oh, penumpang. Ya. Rencana ke Bali mau? Mau kerja. Oh, kerja. Berangkat dari sini jam berapa? Tadi malam jam 8. Jam 8. Gitu. Dari rumah ya? Ya. Terus dapat informasi kapal tenggelam ini jam berapa sampai? Dari pihak travel dari Bali hubungi sampean? Hubungin enggak, teman-teman itu kan semua punya nomor travel semua. Andoko Kusumo, CTV. Itulah seluruh rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan seluruhku yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor.
kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hei, mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang kowe. Ya sebenernya yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terang coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya.